cintai, jaga, pelihara, makmurkan. Jangan kita terima apapun alasan orang yang akan menghancurkan negeri ini. Dalam riwayat Tirmidzi, sahabat Abdullah bin Salam, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dalam riwayat beliau katakan, ini hadis pertama yang saya dengar setelah saya memeluk agama Islam. Sebelumnya dia salah satu di antara tokoh Yahudi. Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, afsus salam wa atimut ta'am wa qumul lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin, tapi Nabi berbicara kepada satu negeri, ayyuhan nas, wahai manusia, dimanapun kalian, afsus salam, tebarkan salam. Kalimat salam, kalimat yang banyak mengandung arti kedamaian, keamanan, ketentraman, kesejukan, persatuan, saling cinta, saling menghormati, saling menjaga, afsus salam, dan juga ucapan assalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk saling cinta. Kamu tidak bisa masuk surga hanya mengandalkan ibadah dan taat. Kamu tidak bisa masuk surga kecuali kamu saling cinta. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bagaimana Nabi telah menasihati kita. Surga pun tidak bisa kita dapatkan kecuali kita saling cinta. Beri kabar mereka yang menebarkan kebencian. Beri kabar mereka yang ingin saling mencaci, saling membenci. Kalian tidak akan mencium bau surga. Lan tadkhulul jannah hatta tahabu. Kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu saling cinta. Kemudian Nabi menginginkan kita saling cinta sehingga memberikan satu amalan. Maukah kalian aku beritahu suatu amalan yang mudah? In amiltumuh tahabbabtum. Kalau kamu lakukan pasti kamu akan saling cinta. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Apa itu? Afsus salam. Salim ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Salamlah kamu atas orang yang kau ketahui atau orang yang tidak kamu ketahui. Afsus salam, sebarkan salam. Sebarkan kedamaian. Sebarkan kesejukan. Jika harus nasihat, maka berilah nasihat dengan penuh cinta. Nasihat dengan penuh kasih sayang, bukan mencaci dan mencemooh. Afsus salam, tebarkan salam. Wa kunu ibadallah ikhwana,
Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ini mari kita bersama-sama menolak apapun dari siapapun, alasan apapun jika mengakibatkan permusuhan, perpecahan, saling benci dan saling caci. Walaupun agama menjadi alasannya, walaupun takbir sebagai semboyannya dan syiarnya, tapi walaupun cinta negeri ini sebagai slogannya, tapi jika di dalamnya mengandung ajakan kebencian, ajakan permusuhan, ini adalah misinya syaitan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin fit tahrish bainahum. Syaitan dengan segala cara, dengan segala alasan, dengan segala propaganda, mungkin memakai nama keadilan, mungkin memakai nama kebenaran, mungkin memakai nama agama, syariat. Silahkan, apapun namanya, apapun slogannya, apapun benderanya, jika mengajak kepada permusuhan, kebencian, tidak bisa kita terima dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afsus salam, tebarkan salam. Wa atimut ta'am, beri sedekah, saling memberi, sehingga kita akan saling mengasihi. Atimut ta'am, beri makan, baik jasmaninya. Wahai orang yang memiliki harta, harta itu dari Allah. Lihat sekitar Anda, lihat manusia, lihat makhluk Allah. Anda diberi harta lebih untuk Anda mendapatkan kemuliaan dengan bersedekah. Beri makan jasmani. Atimut ta'am, beri makan rohani. Didik bangsa ini, didik masyarakat ini untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga kedamaian dan kesatuan. Karena tubuh kita, negeri ini dan semuanya ada jasad dan ruh. Kita bangun dua-duanya, bangun jiwanya, bangun raganya, seperti lagu kebanggaan kita yang selalu kita henung-henungkan. Jangan hanya kita bangun fisik, tapi jiwa, akhlak tidak kita bangun, maka Allah akan murka dan Allah akan hancurkan semuanya. Keberkahan ketika kita membangun jiwa dan raga, jasad dan rohani. Itu pendidikan agama sangat dipentingkan di para anak-anak kita, para pemuda-pemudi kita. Mudah-mudahan pendidikan agama menjadi kurikulum yang mendapatkan tempat yang besar, tempat yang banyak di sekolah-sekolah kita, sehingga anak-anak terbangun jiwanya dan raganya seperti yang diharapkan oleh bangsa ini. Wa qumul lail wan nasu niyam. Yang ketiga, hubungan kita dengan Allah.
jalin hubungan dengan Allah yang baik. Panggil Tuhanmu, karena hanya Tuhan kita yang bisa menyelesaikan semua masalah. Hanya Tuhan kita yang bisa menjadikan hidup ini baik, negeri ini baik, hidup ini berkah, negeri ini berkah, hidup ini mulia, negeri ini mulia. Panggil Tuhan. Jangan kita hanya mengandalkan kekuatan fisik, kepandaian, tapi kunci di tangan Allah Subhanahu wa taala. Laisa laha min dunillahi kashifah. Apapun masalah diri kita, keluarga kita, negeri kita, kita ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika tiga ini kita jaga, kita tebarkan keselamatan, kasih sayang dan cinta. Kita beri makan, kita banyak sedekah, baik secara yang dibutuhkan fisik atau yang dibutuhkan rohani. Dua-duanya hubungan antara kita dengan hamba Allah. Dan yang ketiga, kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulul jannah bisalam. Maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Bumi ini seraya surga. Dan akhirat akan selamat dari neraka. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita bangun bersama-sama negeri ini dengan menjalin, memperkuat ukhuwah, persatuan dan persaudaraan kita. Kita tahu bersama semua negeri, terutama yang banyak muslimin, yang mayoritasnya umat Islam, maka usaha-usaha di luar sana untuk menghancurkan negeri itu dengan segala cara, dan sayangnya mereka menggunakan tangan-tangan kita untuk merusak diri kita. Mereka menggunakan tangan-tangan kita untuk merusak negeri kita. Oleh karena itu, pesan saya untuk para pejabat yang sangat kita cintai dan kita mohon kepada Allah untuk menjaga mereka. Tolong, jangan Anda percaya dengan semua kabar yang masuk ke Anda, jika itu membuat Anda membenci rakyat Anda. Jangan semua yang sampai ke Anda percaya jika itu harus mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Pesan untuk para ulama, para dai, para tokoh yang sama-sama kita muliakan. Tolong, jangan Anda terima semua kabar yang sampai ke Anda. Jika kabar itu akan mengakibatkan perpecahan dan kebencian kepada para pejabat atau kebencian kepada para ulama yang lain, kepada tokoh, tolong mari kita jaga bersama-sama negeri ini. Jangan Anda terima semua kabar dan Anda komentari kalau itu mengakibatkan goncangnya, rapuhnya persaudaraan kita. Dan terakhir, nasihat kepada masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia dengan segala macam bentuk agama dan budaya.
Jangan kita percaya apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat di medsos. Jika itu menumbuhkan kebencian, mari kita jaga negeri ini yang kita cintai ini bersama-sama. Kita jaga simbol-simbol negara. Kita tadi berhormat kepada bendera merah putih. Kita tahu bendera merah putih hanya kain yang berwarna merah dan berwarna putih. Tapi kita tidak menghormati kain. Kita hormat karena bendera merah putih sudah menjadi simbol negara kita. Simbol negara harus terhormat dan harus dihormati. Presiden, simbol negara kita. Bendera merah putih simbol negara kita. Jika simbol negara udah tidak dihormati lagi, maka negara tidak akan terhormat. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mengagungkan simbol-simbol agama. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol negara, simbol-simbol agama, maka itu merupakan takwa. Simbol agama, kata Habib Umar, a'lamu dinih, tanda-tanda Allah, Rasulullah, Ka'bah, Ramadan, Masjidil Haram, itu simbol-simbol agama. Harus kita hormati dan itu sebagai bentuk takwa. Demikian juga simbol-simbol negara harus kita hormati. Mudah-mudahan Allah menjaga presiden kita, wakil presiden kita, para pejabat kita. Allah menjaga TNI kita. Kita berterima kasih kepada mereka yang telah menjaga negeri ini. Allah menjaga kepolisian kita. Allah menjaga semua yang berkhidmat di negeri ini. Wahai saudaraku, sebangsa dan setanah air, negeri ini punya hak kepada kita. Kita punya kewajiban kepada negeri ini untuk kita jaga bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Indonesia seperti yang dijanjikan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah angkat segala fitnah, segala kebencian yang ditanamkan oleh siapapun. Mari kita sama-sama menolak semua kebencian. Kita sama-sama menolak semua perpecahan dengan alasan apapun. Kita jaga lisan. Kita jaga lisan. Dan kita jaga lisan. Karena lisan inilah penyebab malapetaka. Kita tolak adu domba. La yadkhul jannah an-namma. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Baik itu antar umat beragama atau antar agama itu sendiri, muslim dengan muslim, atau antar ulama atau antar pejabat. Kita tolak adu domba antara pejabat dan ulama dan adu domba antara ulama dan pejabat. Mereka adalah aset bangsa ini. Ulama, umara, kita harapkan untuk bekerja sama membangun negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Allah catat acara ini sebagai bentuk amal ibadah, amal saleh yang mengundang berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya katakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.